Ya, selamat sore, Pak Hermawan. Apa kabar Pak Hermawan? Baik, Pak. Ya. Kita langsung aja. Ini saya kemarin sempat mencari Pak Hermawan karena banyak teman-teman media yang bertanya terkait kelanjutan kapal yang tertabrak itu. Ditabrak ya, lebih jelasnya ya? Ditabrak, Pak. Ditabrak ya, ditabrak. Oke, yang pertama saya sampaikan turut berbelasungkawa ya, ya Pak. Karena ada sekitar 30 nelayan ya yang itu dia. Ya, kru kapal kita 30 orang, Pak. 30 orang. Ya, mungkin lebih jelasnya bisa tolong dijelaskan kronologisnya itu seperti apa waktu itu? Jadi kapal penangkapan ikan kami itu merupakan kapal yang terlayar dari kota Batam. Berlayar pada tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 8 malam dan kapal kami pada tanggal 20 Mei 2025 sekitar jam 2 sampai menjelang jam 3 itu kami ditabrak sebuah kapal tanker, Pak. Ditabrak dini hari itu ya? Subuh, Pak. Subuh, malam menjelang subuh. Ya. Nah itu titik koordinatnya sudah ketahuan di mana waktu itu? Ketika kapal itu ditabrak dan kami konfirmasi ke pangkalan PSDKP Batam untuk monitoring VMS kapal kami, kapal itu ditabrak di perairan Perakit, Pak, Utara Bintan. Utara Bintan ya? Iya. Oke, berarti setelah tanker itu nabrak, apa tuh yang dilakukan itu? Berdasarkan informasi yang kami himpun dari nakoda kapal kami itu ditabrak dari Buritan, Pak. Ditabrak dari Buritan, kapal itu terus melanjutkan pelayarannya, ya tidak menolong abk kami. Nabrak, terus dia terus berjalan, putar haluan dan mengarah ke arah timur. Waduh, saya merinding dengarnya ini ya. Jadi saya bisa ngebayangin itu para nelayan di tengah lautan. Terus kapalnya sekarang bagaimana kondisinya? Kapal Bapak? Saat ini kapal kami itu tenggelam, Pak. Oh, berarti masih di dalam laut ya? Iya, di laut, ya. Ini saya menggali informasi ini karena teman-teman nelayan banyak yang empati. Kebetulan juga saya banyak teman-teman di organisasi yang bertanya, itu bagaimana? Kebetulan saya ketemu langsung dengan pemilik kapal dan terima kasih Pak sudah menyediakan waktu buat saya dan di saat terjadinya kejadian waktu itu 30 orang nelayan itu atau kita sebut 30 orang ABK itu selamat semua atau bagaimana keadaannya? 30 awak kapal perikanan kami pada saat ditemukan itu dalam kondisi selamat dan lemas ya. Ya, dan ada 2 awak kapal perikanan kami mengalami cedera serius di mana awak kapal tersebut patah tangan, Pak. Patah tangan? Patah tangan. Aduh, bisa ngebayangin ya dini hari, kedinginan. Mungkin mereka perasaannya gimana ya? Terus ngeliat kapal yang nabrak langsung pergi sebenarnya. Mereka berharap ketika kapal kami ditabrak itu ada bantuan langsung dari kapal tanker itu. Melainkan kapal tersebut langsung berbalik arah, langsung kembali melanjutkan perjalanannya, Pak. Wah. Luar biasa tapi selamat ya, itu menenangkan. Karena banyak yang bertanya bagaimana keadaannya, seperti yang sudah berita, sudah viral waktu itu, memang diselamatkan. Cuma ini kebetulan saya tanya, ada kerugian apa aja, Pak? Ya, udah hafal nih, udah jelas nih ya. Kerugian yang pertama mental, ya. Nakoda kapal, kru kapal, semua pasti mereka mengalami trauma, Pak. Trauma berat. Artinya kami sebagai pemilik kapal juga sangat menyayangkan insiden ini. Pada prinsipnya kami mengutamakan prinsip kemanusiaan. Bahkan pada saat kejadian pun, ketika saya dapat laporan berita dari Singapura, saya langsung minta bantuan patroli PSDKP Batam. Kami bersama-sama ke laut, Pak, melakukan evakuasi. Bentar, Pak. Berarti informasi pertama kali didapatkan dari Singapura? Ya, tim MRCC Singapura dan MPA Singapura. Basarnasnya Singapura dan otoritas pelabuhannya Singapura, Pak. Oke. Nah, terus kapal-kapal langsung ke sana, ke titik kejadian? Ya, waktu tanggal 20 pagi itu, setelah kami diinformasikan pagi, tim SAR-nya dari Maritim Malaysia, APNN terutama, dan KPLP Tanjung Uban, STKP Batam, dari Lanal Bintan, Sapo Air Bintan, ikut turut serta mengevakuasi, Pak. Luar biasa ya, iya. Aduh, ini udah bisa ngomong saya, cuma bisa kebayangin aja pas kejadian malam itu, pagi itu, dini hari, Bu. Iya. Itu langsung ditolong atau ada jeda waktu berapa lama tuh? Jadi ABK kami itu tenggelam selama kurang lebih 4 jam mengapung di atas laut tanpa pertolongan apapun.
pada pagi hari ada satu kapal bernama Andros Spirit berbendera Liberia yang melintas dan memberikan pertolongan para awak kapal. Wah, ini dia nih. Nah, pertanyaannya, ini kapal tanker ini kemana sekarang? Saya juga sudah berupaya, Pak. Upaya penanganan yang kami lakukan, kami sebagai pemilik kapal sudah melakukan evakuasi yang pertama, komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi, dan kami juga sudah bersurat, Kak. Bersurat baik itu di tingkat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, maupun di Jakarta Pusat, Pak. Ke kementerian langsung ya, sudah bersurat ke kementerian, Pak. Sudah audiensi. Saya sudah berkali-kali datang, ini yang ketiga kali, Pak. Saya datang ke Jakarta, saya menanyakan bagaimana tidak lanjut pemerintah dalam hal insiden ini. Responnya belum ada. Saya sudah datang ke Kementerian Kelautan Perikanan untuk minta bantuan, Pak, ya. Terkait dengan kapal perikanan yang terkena musibah ini, merupakan ranahnya Kementerian Kelautan Perikanan. Saya sudah bersurat kepada Direktur Jenderal PSDKP Jakarta, Direktur Pengendalian Operasi Armada, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, CQ, Direktur Pelindungan Nelayan, dan Direktur Kapal Perikanan, Pak. Sudah sampai mana prosesnya? Jadi kalau saya melihat secara garis besar, Pak, ya, ini ranahnya ranah di Kementerian Perhubungan juga, Pak. Karena kapal yang menabrak ini kapal tanker. Saya komunikasi, minta solusi dari KKP, bahwa kami nelayan, terutama di Kota Batam ini, Pak, butuh bantuan, Pak. Dalam hal ini pemerintah bisa menjembatani kami untuk melacak siapa yang menabrak, kapal-kapal yang menabrak, dan bagaimana pertanggungjawabannya, Pak. Iya, bukan wewenang Bapak juga ya, walaupun pemilik kapal. Betul, Kak. Jadi kalau saya ingat ke pesawat, itu ada mapnya, itu yang merah itu kemana-kemana ketahuan. Itu bisa dicek juga. Itu di mana yang biasanya ngecek? Kementerian. Jadi kalau kapal kami itu dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi, Pak. Ya. Artinya kami punya GPS, radio, atau di kapal perikanan kami memasang VMS, terus di kapal perikanan kami juga kami pasang AIS, Pak. Nah, jadi untuk melacak keberadaan kapal ini dan kapal-kapal yang di seputaran di laut itu, Pak, yang paling kompatibel itu AIS. Dan yang punya otoritas dan kewenangan untuk mengidentifikasi kapal yang melintas atau berlayar di laut itu ya Kementerian Perhubungan Laut. Oke. Dalam hal ini mungkin Direktorat Kenavigasian, Pak, ya, dan Direktur KPLP, Pak. Tapi kalau misalkan urusan laut saya kurang paham ya. Yang saya paham itu kita buka flight map 24 itu udah kelihatan, oh masa ada berladar ya, berladar. Kalau urusan laut saya kurang paham. Kurang lebih sama, Pak. Kurang lebih sama, yang lebih sama hanya berbedanya di pesawat dan kapal. Nah, ini kan terkait respon, berarti kan belum ada respon ya? Belum, Pak. Belum ya. Ya mungkin tunggu, Pak. Ya mungkin ya. Ya, dan ini sebenarnya surat kami, Pak. Surat yang kami kirimkan ke Kementerian Perhubungan Laut, Pak, sudah diterima oleh Ditjen Perhubungan Laut, Direktur KPLT, Pak. Sudah diterima ya? Sudah diterima. Di bagian navigasian dan KPLP sudah terima. Saya sudah melalui tim kami juga dari Batam dan Jakarta berupaya bertanya, Pak, bagaimana tindak lanjut upaya yang bisa kami harapkan dari pemerintah untuk merespon hal ini. Tapi sampai dengan hari ini sudah hampir 2 bulan, Pak. 2 bulan? Ya, belum terselesaikan dengan baik. Oke, baik. Nah, mungkin melalui video ini nanti saya akan japri ya, atas nama influencer dan media, dan teman-teman juga. Ini terkait solusi nelayan ini. Nelayan, Pak, aspirasi nelayan. Ya. Dan aduh, saya juga bingung ini, wawancara saya grogi karena pikiran saya memikirkan di saat kejadian itu tanker nabrak, tenggelam, dia meninggalkan begitu saja awak kapal kami di laut, Pak. Untung masih bisa diselamatkan. Ya, kami sudah memberikan sertifikasi kepada pelaut kami, Pak, tentang keselamatan berlayar, tertib berlayar. Tapi pada saat insiden ini saya juga prihatin, Pak, terutama kapal tanker, kapal niaga yang mereka berpendidikannya lebih dari kami, kapal nelayan, harusnya mereka memberikan pertolongan pertama. Oke, Pak Hermawan, mungkin melalui video ini ada yang mau disampaikan, harapan ke depannya harus apa, bagaimana mungkin? Atau Bapak ke kementerian itu maunya bagaimana? Karena saya sendiri kurang paham, silakan mungkin disampaikan. Baik, Pak.
harapan kami sebagai pemilik kapal, kami sangat berharap negara, terutama pemerintah, melalui Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Perhubungan Laut, dapat memberikan solusi kepada kami. Karena menurut hemat kami, ini bukan masalah kapal yang ditabrak saja, Pak, tapi ini masalah prinsip kemanusiaan. Bahkan kami sebagai pemilik kapal pun, ketika diberitahukan oleh Singapura, saya turun tangan ke perairan utara Berakit untuk mengevakuasi dan memastikan bahwa semua awak kapal kami selamat. Segala upaya sudah kami harapkan. Kami nelayan kecil, Pak. 30 orang awak kapal kami ini bertahan hidup dan bekerja di kapal itu. Semua mencari nafkah di situ. Sekarang kami sudah kehilangan kapal kami. Kami berharap pemerintah dalam hari ini, khususnya Kementerian Perhubungan Laut, yang memiliki otoritas untuk mengidentifikasi kapal tanker tersebut, dapat segera mencari nama kapal tersebut dan bisa membantu kami, Pak. Ini ada yang masuk juga ke data saya bahwasanya berita ini sampai di luar negeri ramai banget ini. Benar, Pak. Jadi insiden ini sebetulnya tidak hanya ada di berita nasional, Pak, ya. Iya. Bahkan Singapura, Malaysia, Belanda, Cina, dan Filipina, Pak. Karena yang menolong kami ini kapal Anchor Spirit berbendera Liberia itu, kru kapalnya berkebangsaan Filipina. Wow. Sebetulnya ini sudah Internasional, Pak, ya. sangat internasional. Makanya saya spill kok sampai ke banyak berita yang memberitakan hal ini. Dan saya harap melalui video ini nanti ada kemajuan, ya, Pak, ya. Baik. Atas nama media, hanya ini yang bisa kita bantu untuk menangkap frekuensi Bapak, harapannya ke depan. Dan semoga hal ini juga jadi pembelajaran untuk semua pihak dan menjadi hal-hal yang memang harus menjadi prioritas tentunya. Kemudian lagi ini nelayan, teman-teman nelayan di seluruh Indonesia bertanya itu kapal siapa? Betul, Pak. Nih pemilik kapalnya. Kami nelayan yang pelaku usaha yang sudah taat aturan, mematuhi aturan. Kami sangat mendukung kebijakan Bapak Presiden Bapak Prabowo untuk ekonomi biru Indonesia maju, Pak. Kami sudah berupaya mengoperasikan kapal, membuka lapangan pekerja untuk nelayan-nelayan kami untuk bertahan hidup dan mencari nafkah. Dan kami merasa dalam insiden ini sebetulnya kami merasa sangat terpukul, Pak. Jangan sampai ini terjadi lagi di kemudian hari dan mudah-mudahan ada solusi. Karena kami ini garda terdepan bagi kedaulatan bangsa, Pak. Kami penjaga laut, untuk penjaga laut Natuna, perbatasan dengan negara luar, harusnya pemerintah hadir, Pak, dalam hal ini. Semoga ada jawaban nanti atas video ini, dan saya ucapkan terima kasih Pak Hermawan. Sama-sama, Nyari waktu beliau susah sekali. Ya, karena saya harus sekolah balik Batam Jakarta 2 bulan ini untuk mengurus ini. Saya sudah luangkan waktu saya. Saya sudah sebetulnya selalu berharap, Pak, berdoa semoga ada jalan terbaik dan solusi, Pak. Oke, Pak Hermawan, makasih banyak atas waktunya. Dan teman-teman, atas nama influencer dan pemilik media online Pemimpin Masa Depan, saya minta relay dan saya minta teruskan video ini kepada pihak-pihak yang mungkin tadi sudah dengar harus kemana agar hal ini bisa menjadi cepat selesai urusannya. Ini Bapak bolak-balik Jakarta Batam, energi dan juga waktu juga betul kita, Pak. Ya, kami mencari keadilan, Pak. Mudah-mudahan ada solusi. Amin. Makasih banyak. Ya.